Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah untuk pagi hari ini kita masih bisa bertemu dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dahulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan ilmunya bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai? Anakku, untuk hari ini Bapak ingin tanya, siapakah yang tidak hadir? Alhamdulillah untuk hari ini hadir semua. Dan sebelum ke pembelajaran, Bapak ingin tanya, masih ingatkah untuk pembelajaran yang kemarin, itu pertemuan yang pertama? Oh, ya, Alhamdulillah masih ingat. Oke. Untuk hari ini, Bapak akan menyampaikan pembelajaran yaitu terkait dengan akhlak tercela. Karena di dalam Islam itu ada dua akhlak tercela dan akhlak terpuji. Dan hari ini kita akan pelajari akhlak tercela. Untuk anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini ada tujuan yang harus kita capai, yaitu yang pertama, kalian nanti sebagai peserta didik mampu memahami pengertian hubun ad-dunya, hasad, ujub, sombong, riak, dan sifat-sifat turunannya. Dan yang kedua, peserta didik nanti mampu memahami makna pengertian hubud dunia, hasad, ujub, sombong, riak, dan sifat-sifat turunannya. Dan yang ketiga, nanti anak-anak mampu melafalkan dalil nakli tentang hubud dunia, hasad, ujub, sombong, riak, dan sifat-sifat turunannya. Untuk itu, yang pertama yang dimaksud dengan hubud dunia adalah dari bahasa asingnya materialistik, yaitu senang kepada dunia atau harta benda secara berlebihan dan menganggap harta benda adalah segalanya. Ciri-ciri hubud dunia. Yang pertama, menganggap dunia sebagai tujuan utama, suka mengumpulkan harta benda dengan menghalalkan berbagai cara tanpa mempertimbangkan halal atau haramnya. Pikir, serakah, tidak mensyukuri nikmat sedikit pun. Dan juga bahayanya. Bahaya hubud dunia yaitu melalaikan kewajiban, kikir atau bakhil, rakus, tamak. Cara menghindari hubud dunia yaitu dengan cara menumbuhkan sifat dermawan, melahirkan sifat qanaah, membina sikap juhud, dan selalu bersyukur atas nikmat Allah. Dan yang kedua, hasad. Hasad adalah istilah terkenalnya yaitu dengki, yaitu sudah suatu sifat tercela yang senantiasa hatinya tidak rela kalau orang lain mendapat suatu keberuntungan atau karunia Allah. Diterangkan dalam surat Al-Imran ayat 120. Ciri-ciri hasad. Ciri hasad adalah rasa pemusuhan dan kebencian, tidak bersyukur, terus perasaan tinggi hati, kikir atau pelit, dan malas. Akibat dari negatif sifat hasad itu yang sesuai riwayat dari Abu Hurairah, Abu Dawud, ya, an Ibnu Hurairah radhiyallahu anhu qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kul naru hatab. Jadi sesuai dalam hadis ini waspadalah terhadap sifat dengki karena sesungguhnya dengki itu dapat menghilangkan pahala kebaikan seperti halnya api yang membakar. Menghindari hasad. Nah, menghindari hasad itu bagaimana? Itu memiliki rasa cinta kepada sesama yang tinggi, selalu mensyukuri nikmat dari Allah, meyakini dengan benar dan kokoh bahwa semua kenikmatan tersebut dari Allah. Nah, terus yang selanjutnya adalah takabur. Nah, takabur adalah atau dengan kata bahasa lain ujub adalah merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain.
baik keturunan, kekayaan, kepandaian, kedudukan, kecantikan, atau ketampanan, dan sebagainya. Orang yang punya sifat takabur sering disebut sebagai orang besar mulut. Ya, jadi dengan maksud yaitu ingin dipandang sebagai orang terhormat oleh orang lain. Itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 146 dan juga surat An-Nahl ayat 23. Ya. Artinya ini, itu diragukan lagi, tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui itu doa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya dia tidak meyakini orang yang sombong. Dan yang ketiga yaitu akibat dari akibat negatif sifat hasad, yaitu sesuai dari riwayat Abu Daud, yaitu waspadalah terhadap sifat dengki karena sungguhnya dengki itu dapat, ya, maaf, ya. Selanjutnya, jadi setelah takabur tadi, nggih, anak-anak bisa diperhatikan lagi sini bentuk dan contoh takabur. Takabur ada dua, ada takabur dohir, ada takabur batin. Nah, kalau takabur dohir adalah takabur yang dilakukan oleh anggota badan dan jelas terlihat. Kalau takabur batin, yang ada di dalam jiwa atau hati dan tidak terlihat. Akibat negatif dari takabur, yaitu menghilangkan pahala dalam kehidupan akhirat, tidak akan masuk surga. Cara menghindarinya bagaimana? Yaitu melatih diri untuk menghargai orang lain dengan wajar, baik mereka yang lebih tinggi maupun terhadap mereka yang lebih rendah status sosialnya. Nah, yang selanjutnya adalah riya. Riya itu berasal dari bahasa Arab ro'a, ru'yan, wa ru'yatan yang artinya melihat. Menurut istilah mencari simpati di hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka kepada beberapa hal kebajikan. Dengan kata lain, riya adalah perbuatan orang yang beribadah dengan memperlihatkan ibadahnya kepada manusia. Nih. Terus contoh riya dengan yaitu riya dengan badan, riya dengan tingkah laku, riya dengan perkataan, riya dengan amal perbuatan, riya dengan banyak banyak teman dan pergaulan. Nah, akibat negatif riya tidak pernah ikhlas dalam amal, tidak jujur terhadap diri sendiri, orang lain maupun kepada Allah. Nah, ini anak-anak dari beberapa materi tadi, dari beberapa uraian tadi, apakah ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, nanti Bapak ingin membuat dua kelompok, ya, dua kelompok terkait dengan tadi yang sudah Bapak jelaskan, yang sudah Bapak sampaikan. Di sini yaitu ada LKPD. Nah, LKPD di sini tentang sifat tercela, yaitu nanti setelah kalian mengamati gambar, nanti dapat menelaah dari sifat tercela hubud dunya, hasad, ujub. Nah, setelah mengamati gambar, nanti kalian dapat menguraikan makna sifat tercela. Ini adalah beberapa tujuan yaitu terkait LKPD yang Bapak buat. Ya. Nah, ini anak untuk LKPD yang pertama dari materi yang di atas tadi. Ini ada kegiatan satu. Nah, nanti kalian membuat kelompok sebanyak 3 atau 4 orang. Satu kelompoknya bisa 3, bisa 4. Ya. Setelah itu kalian siapkan lembar LKPD yang telah dibagikan tiap kelompok dan amati gambar berikut ini. Nah, ini ada 2 gambar. Silakan kalian amati dan kalian diskusikan kepada kelompok masing-masing. Ya. Jadi ini nanti Bapak kasih waktu 5 menit ya, untuk mengamati dan juga untuk diskusi. Setelah diskusi nanti disampaikan, presentasikan perwakilan kelompoknya. Paham, nggih? Ya, ini lanjutannya, Nana. Jadi dari atas tadi, terus setelah itu tuliskan pertanyaan pada kolom berikut ini, komentar, pertanyaan, dan jawaban. Nah, ini dari ini nanti sampaikan terus, ya. Ya, Nana, Bapak untuk hasil dari kelompok satu, ya, sudah sesuai, yaitu dengan tadi gambar, itu yang pertama adalah orang yang cari muka. Nah, cari muka tadi apa?
ya itu riya. Nah, atau juga yang ingin dapat pujian. Nah, itu ya. Tuh, terus yang kelompok dua tadi mengamati tentang yang gambar kedua, yaitu di situ adalah orang yang hubud dunya, ya suka dengan mengumpulkan harta, ya. Ya, jadi untuk pembelajaran hari ini Bapak rasa ada cukup sekian dan untuk tugas di rumah nanti anak-anak ini mengerjakan dari LKPD yang harus dikerjakan di rumah. Setelah itu nanti kirim ke grup WA yang ada yaitu grup kelas. Ya, ini nanti kalian baca dulu materi yang atas tadi setelah yang Bapak sampaikan. Setelah itu baru nanti bisa mengerjakan ini. Ya. Ya, demikian anak-anakku untuk materi hari ini. Semoga pembelajaran atau ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dari Bapak. Kurang lebih mohon maaf. Bapak akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Solihin Iya, Pak. berpikirnya ya atas kegiatan berpikirnya. Selanjutnya sekarang saya minta Pak Solihin untuk menulis satu surah dalam Al-Quran. Iya. Eh, Anas ya Pak ya, surah Anas. Surat Anas. Iya, iya, Pak. Bapak. Saya beri waktu untuk menulis ya Pak ya, Iya, sambil iya, saya. Pak.
Ya, saya bisa melihat ditunjukkan ya, Boleh. Bapak. Agak jauh sedikit, Pak. Mundur sedikit, mundur lagi, naik sedikit, Pak, naik ke atas sedikit. Oke, sudah, Pak. Baik. Eh, Sekarang saya ingin mendengarkan suara Pak Solihin ini Nggih, untuk Pak. menghafalkan ayat suci Al-Quran. Mungkin at-takasur, Pak ya. Atta kasur, Pak. Kasur, mau dihafalkan boleh, mau sambil melihat Al-Quran juga boleh. Nggih. Sambil melihat aja, Pak. Oke, oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. Baik. Sekarang terakhir, Pak ya, tentang PTK. Nggih, Pak. Kemarin menyelesaikan PTK, Ge. Nggih, Bapak. Nah, judulnya apa, Pak, kalau boleh tahu? Judulnya penerapan model pembelajaran problem based learning. Oh, Nggih. problem berbasis learning ya. Nggih. Untuk meningkatkan kreativitas keaktifan siswa pada mata pelajaran akidah akhlak kelas 10, Bapak. Baik, nah sekarang dengan judul seperti itu yang menjadi masalahnya apa, Pak? Yang menjadi masalah dari siswa masih ya ada, saya masih belum bisa mengikuti, Bapak. Hmm. Oke, jadi mereka belum aktif gitu ya. Iya, iya. Oke, sehingga pertanyaannya apa yang kemudian muncul di rumusan masalah? Setelah latar belakang tadi seperti itu, kemudian kan merumuskan pertanyaan. Inggih. Rumusan masalahnya apa? Dibuka saja nggak Pak? Sambil baca PTK-nya kembali. Oke, Pak. Untuk rumusan masalah, kemarin saya ngambil bagaimana perencanaan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran itu akhlak. Itu yang Oke. pertama. Dan yang kedua, bagaimana pelaksanaan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran itu akhlak. Terus Oke. yang ketiga, itu bagaimana evaluasi model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan keaktifan siswa. Oke. Baik. Nah, eh, oke Pak. Yang dimaksud dengan kesimpulan apa Pak? Dalam PTK itu, dalam sebuah penelitian, entah itu PTK atau apa, kan selalu ada kesimpulan Pak ya. Iya, Pak. Nah, apa yang dimaksud dengan kesimpulan Pak? Simpulan hasil dari penelitian tersebut, Bapak. Kesimpulan itu harusnya menjawab rumusan masalah. Nggih, nggih. Tadi saya tanya ada berapa kesimpulan, karena tadi kan rumusan masalahnya ada 3. Iya, Nah, harusnya kesimpulannya juga ada 3. Jadi beda kesimpulan dengan ringkasan itu di situ, Pak. Kalau iya, ringkasan, dia akan merangkum semua bagian dalam penelitian, dalam PTK. Dia nggih, itu latar belakangnya diringkas, dia itu metodenya diringkas, dia itu landasan teorinya diringkas, termasuk kajian pustakanya juga diringkas. nggih, Nah, tapi kalau kesimpulan tidak. Kesimpulan itu dia hanya fokus untuk menjawab rumusan masalah. nggih, nggih, nggih. Nah, makanya sebaiknya memang ya benar Pak Solin tadi bilang seharusnya dibuat 3 poin karena memang pertanyaannya ada 3. Iya, Nah seperti itu. Ya saya kira begitu Pak ya. nggih, nggih, Bapak. Nah, itu. Semoga lancar perjalanan PG-nya Pak. Ya, amin, amin, Bapak. Terima Nah, kasih, Bapak. kita lulus membawa berkah bagi Pak Solihin, Nggih, bagi keluarga, amin. bagi madrasah dan juga bagi umat Islam dan tentu saja bagi Indonesia secara keseluruhan Iya, Pak ya. iya, Bapak. Ya, amin, Bapak. Oke.
Baik, kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.